Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Mulyadi dari PGMI semester 3 NPM 191111100424. Di sini saya akan membacakan 9 aliran idealisme filsafat. Yang pertama yaitu ada aliran idealisme. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Menurut Hegel, dunia adalah roh yang mengungkapkan diri dalam alam dengan maksud agar roh tersebut sadar akan dirinya sendiri. Hakikat roh dapat berupa ide atau pikiran. Mereka dapat mewakili pandangan metafisika idealisme. Nilai itu absolut. Apa yang dikatakan baik atau salah baik atau benar, salah, cantik atau tidak cantik secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Pada hakikatnya nilai itu tetap. Nilai tidak diciptakan manusia, melainkan merupakan bagian dari alam semesta. Dua, yaitu aliran perennialisme. Realisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengatasi krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau. Realisme dalam konteks pendidikan dibangun atas dasar atau keyakinan ontologisnya bahwa batang tubuh pengetahuan yang berlangsung dalam ruang dan waktu itu mestilah terbentuk melalui dasar-dasar pendidikan yang diterima manusia dalam kesejahteraannya. Selanjutnya itu aliran realisme. Pada dasarnya realisme bukan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah terdiri dari atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di suatu pihak, dan pihak yang lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. 4, yaitu aliran eksistensialisme. Adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih, serta tanggung jawab. Eksistensialisme salah satu aliran filsafat meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya dan menolak untuk mengikuti aliran kepercayaan serta sistem, sehingga menurut eksistensialisme kebenaran bersifat relatif. Selanjutnya yaitu aliran pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran yang mengajarkan bahwa yang benar suatu yang berakibat manfaat pada dirinya sendiri dengan secara praktis. Pragmatisme menerima segala sesuatu yang berakibat praktis. Aliran ini menerima segala sesuatu seperti pengalaman pribadi. Kebenaran mistis dapat diterima sebagai kebenaran. Patokan pragmatisme yaitu manfaat bagi hidup praktis. Pragmatisme sering kali diucapkan oleh banyak orang-orang yang menyebut dalam kata praktis. Jika seorang berkata ini kurang praktis, maka jangan disebut kurang praktis. Pengertian yang demikian tidak
tidaklah jauh dari kata paradigma, hanya saja belum menggambarkan seluruh paradigma, oleh karenanya kebenaran menjadi relatif, tidak mutlak. Selanjutnya itu aliran sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang beranggapan bahwa pemikiran bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarahan masyarakat yang alami. Sosialisme menginginkan pengorganisasian korupsi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan kecil. Sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan golongan dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan banyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. Nilai-nilai dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu aliran progresisme. Secara bahasa progresisme berasal dari kata proses yang berarti kemajuan, sedangkan secara harfiah aliran progresisme merupakan aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Secara istilah, progresisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang membawa perubahan. Aliran ini merupakan salah satu filsafat pendidikan modern. Jadi pengertian progresisme secara arti luas adalah suatu aliran yang menekankan pendidikan bukanlah sekedar pemberian pengetahuan, akan tetapi berisi aktivitas yang tertuju pada pelatihan berpikir mereka sehingga bisa berpikir secara sistematis. Pengetahuan yang dihasilkan dari progresisme berdasarkan realitas faktual dalam pendidikan. Orang-orang progresisme lebih menekankan pada melatih dan merangsang pendidik untuk terus berpikir. Selanjutnya itu aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran realisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Aliran rekonstruksionisme bercita-cita untuk melaksanakan sintesa yang berpaduan ajaran Kristen dan demokrasi. Selanjutnya itu aliran esensialisme. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama berbeda dengan progresivisme. Progresif mempunyai pandangan bahwa banyak hal itu mempunyai sifat yang serba fleksibel dan nilai-nilai berubah dan berkembang. Esensialisme menganggap bahwa dasar pijak fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber tumbuhnya pandangan yang berubah-ubah, kebiasaan yang kurang stabil dan tidak menentu. Pendidikan yang bersendikan atas nilai-nilai yang bersifat demikian ini dapat menjadikan pendidikan itu sendiri kehilangan arah. Berkaitan dengan hal sekian
hasil presentasi saya tentang membaca 9 aliran-aliran filsafat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.